Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Ilmu Tauhid. Mohon maaf ya, Andika dan kawan, Aptaris, editor, lama banget nggak upload video tentang Ilmu Tauhid. Nah, tapi alhamdulillah sekarang sempat upload, dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih daur dan tasalsul. Di video kali ini kita akan bahas tentang tasalsul. Oke, silakan ikuti videonya. Jadi tasalsul adalah rangkaian sebab akibat yang tidak bertemu dengan sebab pertama atau wujud tanpa syarat. Jadi kita bisa contohkan seperti A diciptakan oleh B diciptakan oleh C diciptakan oleh D diciptakan oleh E diciptakan oleh F, dan begitu seterusnya hingga tak terhingga begitu. Jadi terus memanjang sampai tanpa batas seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah argumen apa atau dalil, bagaimana kita mengungkapkan dalil akliyah untuk memustahilkan tasalsul seperti itu. Baik, ada beberapa argumen. Yang pertama adalah alam kontingen, alam wujud-wujud yang mungkinat itu seperti huruf-huruf begitu, seperti makna-makna huruf gitu. Jadi setiap makna itu tentunya bersandar kepada makna yang lain hingga pada makna nomina atau makna isim seperti itu. Nah, makna-makna huruf tadi itu tidak akan terwujud kalau tidak ada makna nomina atau isim. Nah, itu seperti rangkaian sebab akibat tidak akan terwujud kalau tidak ada sebab yang pertama. Baik, mungkin ini argumen yang sulit dipahami ya, maka saya akan sajikan argumen yang lain. Argumen yang kedua adalah argumen mencari ilat, mencari sebab begitu ya. Jadi tasalsul tadi ya, kita bayangkan di dalam benak kita ada rangkaian tasalsul, rangkaian penciptaan yang terus memanjang, sebab akibat yang memanjang sampai tidak terhingga seperti itu. Nah, kalau semua wujud di dalam rangkaian itu diciptakan, ya kan, A diciptakan B diciptakan C, dan gitu seterusnya. Artinya seluruh wujud di dalam rangkaian itu diciptakan, ada penciptanya. Pertanyaannya, di manakah sosok pencipta rangkaian tersebut, pencipta wujud-wujud di rangkaian tersebut? Kita punya 3 opsi. Yang pertama, penciptanya ada di dalam rangkaian itu. Atau yang kedua, penciptanya adalah rangkaian itu sendiri. Atau yang ketiga, penciptanya ada di luar rangkaian tersebut. Kalau misalnya opsi pertama, penciptanya ada di dalam rangkaian tersebut, ini mustahil. Misalnya A diciptakan oleh B diciptakan oleh C diciptakan oleh D diciptakan oleh E, dan begitu seterusnya. Dan kita katakan bahwa pencipta rangkaian ini adalah B. Maka mustahil, karena B saja diciptakan oleh C. Bagaimana mungkin B mau menciptakan C, D, E, dan seterusnya, padahal dia sendiri diciptakan oleh D. Begitu. Jadi, tidak mungkin kalau penciptanya di dalam rangkaian itu. Bagaimana kalau rangkaian itu sendiri? Ini lebih mustahil lagi. Bagaimana mungkin setiap wujud di dalam rangkaian itu bisa menciptakan dirinya sendiri? Karena menciptakan diri sendiri itu sangat mustahil. Karena untuk mencipta kita harus ada. Untuk melakukan perbuatan mencipta kita harus ada. Dan ketika kita belum ada, lalu kita ingin menciptakan diri kita, padahal kita belum ada. Dalam artian kontradiktif ya. Kita untuk mencipta kita harus ada, tapi karena kita akan dicipta kita harus tidak ada. Jadi ada dan tidak ada di saat yang sama itu kan kontradiktif, jadi mustahil. Maka pilihan yang terakhir yang bisa kita terima yaitu pencipta rangkaian tersebut ada di luar rangkaian, ada di pojok ya, ada di pojok. Nah, tinggal pertanyaannya, penciptanya ini dia mungkinat atau wajibat, diciptakan atau tidak? Kalau dia diciptakan, ya kita balik lagi ke rangkaian tasalsul tadi. Nah, berarti dia tidak diciptakan. Harus ada sebab yang pertama. Ini argumen yang kedua. Argumen yang ketiga adalah argumen asumsi 2 garis tepi pada segitiga ya. Jadi kalau tasalsul itu memang mungkin, maka kita bisa bayangkan segitiga ini ya. Nah, kemudian garis bawah, sisi alas segitiga itu terus memanjang seperti itu, terus memanjang. Nah, jadi kita bayangkan dia terus memanjang secara tidak hingga, tapi dia diapit oleh 2 garis tepi pada segitiga. Nah, di sini kita lihat kontradiktif ya. Jadi tasalsul itu kan rangkaian sebab akibat itu kan kita tahu ya, ada pojok dan ada tengahnya ya. Jadi rangkaian sebab akibat itu ada sebab murni, ada akibat murni, ada sebab sekaligus akibat. Saya beri contoh begini. A menciptakan B menciptakan C. Nah, di sini kita lihat bahwa A itu adalah sebab murni. Dia hanya sebab, dia bukan akibat. Tidak ada yang mengakibatkan dia ada. Sementara C, dia akibat murni. Dia tidak menyebabkan apapun. Tapi dia akibat dari B. Jadi, yang satu pojok sebab murni, yang satu pojok lagi akibat murni.
Sementara B ini sebab sekaligus akibat perannya. Dia akibat dari A sekaligus sebab bagi C, begitu. Nah, itulah rangkaian sebab akibat kan. Ada pojok sebab murni, ada pojok akibat murni, ada tengah. Tengah ini sebab sekaligus akibat. Nah, berarti dalam segitiga tadi kalau kita asumsikan garis alasnya itu terus memanjang seperti itu, pertanyaannya adalah garis tepi itu terus memanjang tanpa hingga, tasalsul, tidak terhingga. Tapi di saat yang sama, dia diapit. Namanya diapit berarti dia terbatas. Ya kan? Jadi dia tidak terbatas, tapi dia terbatas seperti itu. Dalam artian kontradiktif. Jadi tidak mungkin. Nah, kemudian argumen yang keempat adalah argumen mengangkat beban ya. Jadi apabila kita disuruh mengangkat suatu beban, A, tolong kamu angkat beban ini. Lalu A berkata, oh iya saya akan angkat kalau B juga angkat. Lalu B berkata, saya juga angkat kalau C angkat. Dan C juga berkata, saya akan angkat kalau D juga angkat. Dan begitu seterusnya. Terus seperti itu. Maka beban itu tidak akan pernah diangkat. Jadi kalau dikatakan, A, kamu lahir ya di dunia ini. Oh, saya bisa lahir kalau ada pencipta saya, orang tua saya. Orang tua, kamu lahir ya di dunia ini. Oh, saya bisa lahir kalau kakek nenek saya ada misalnya. Kakek nenek kalian lahir ya, oh saya bisa ada kalau terus begitu. Kalau terus begitu maka tidak akan pernah ada manusia begitu. Jadi kalau tasalsul itu terjadi, kita asumsikan terjadi, maka alam ini justru tidak akan pernah ada. Alam ini ada, rangkaian sebab akibat ini ada adalah bukti bahwa adanya sebab pertama gitu. Nah, kemudian argumen yang terakhir adalah argumen kontradiktif ya. Jadi seperti saya katakan tadi, dalam rangkaian sebab akibat ada pojok, sebab murni, akibat murni, dan ada tengah, sebab sekaligus akibat seperti itu. Nah, tasalsul ini kan kontradiktif ya. Jadi di saat yang sama semua rangkaian itu semuanya diciptakan, semuanya sebab sekaligus akibat. Seperti itu kan. Terus ada penciptanya terus, seperti itu tidak terhingga. Nah, jadi di saat yang sama dia tengah karena dia sebab sekaligus akibat. Tapi di saat yang sama dia bukan tengah karena tidak ada sebab murni. Karena yang namanya tengah itu secara definisi tengah adalah hal yang diapit oleh dua ujung. Jadi sebab murni dan akibat murni, yang di tengah-tengah diapit oleh sebab murni dan akibat murni, inilah yang disebut tengah. Nah, sebab murninya kan tidak ada dalam asumsi tasalsul. Sebab pertama tidak ada. Jadi di saat yang sama dia tengah karena dia sebab sekaligus akibat, tapi di saat yang sama dia bukan tengah karena tidak ada sebab murninya, dia tidak diapit dalam artian kontradiktif. Jadi mustahil. Jadi sebenarnya hakikat tasalsul itu adalah rangkaian sebab akibat yang tidak bertemu pada wujud tanpa syarat. Dan karenanya asumsi seperti ini mustahil. Seperti itu. Ya, sebenarnya tasalsul, pembelajaran kita, pengetahuan kita tentang kemustahilan daur dan tasalsul ini sangat penting. Sebab kemustahilan daur dan tasalsul akan sulit kita hadapkan kepada orang-orang yang suka bergelut dengan eksak ya, dengan ilmu-ilmu eksak. Mereka akrab dengan diferensial integral begitu. Jadi mereka akan mengerjutkan dahi kalau kita katakan tasalsul itu mustahil. Mereka susah menerima ketak terhinggaan itu mustahil seperti itu. Kita harus memberikan argumen seperti itu. Daur pun, kemustahilan daur pun bisa menjadi masalah. Kemustahilan daur itu kan kalau waktu kita anggap mutlak, kalau waktu itu terus linear. Tapi kalau waktu itu sirkuler, balik, maka kemustahilan daur pun masih diperdebatkan, masih dipertanyakan dalilnya seperti itu. Nah, maka inilah pentingnya argumen kemustahilan daur dan tasalsul. Karena kalau keyakinan kita, iman kita pada Allah didasarkan pada argumen kemustahilan daur dan tasalsul, sementara dalil kemustahilan daur dan tasalsul saja belum kokoh, maka ragulah kita kepada iman kita pada Allah kan. Nah, apabila kita sudah ragu akan eksistensi Allah, maka ragulah seluruh iman kita. Karena seluruh keimanan itu pangkalnya adalah beriman kepada Allah. Apabila suatu teori itu bertemu sampai kepada salah satu dari dua asumsi ini, yaitu daur dan tasalsul, maka teori tersebut gugur. Apabila suatu teori itu bertemu. Nah, itu saja untuk video kali ini. Saya rasa lain-lain kali kita sambung di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.